Perkenalkan, nama saya Michelle Audrey Farella, NPM 197 dari tutor 3 Grup A, dan pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai breast examination. Dimulai dari tahapan yang pertama, yaitu perkenalan. Selamat pagi, Ibu. Perkenalkan, nama saya Dr. Michelle Audrey yang sedang bertugas di klinik ini pada pagi hari ini. Ibu sebelumnya dengan Ibu siapa, Bu? Dengan Ibu Eva. Oh ya, baik. Lalu umurnya berapa, Bu? Saya 35. Baik, lalu statusnya sudah menikah, Bu? Sudah. Baik. Ibu punya berapa anak, Bu? 2. Oke, baik. Ada keluhan apa, Bu, datang ke sini? Ada benjolan di payudara kiri. Oh, gitu, baik. Lalu, oke, sekarang saya akan menanyakan beberapa pertanyaan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai keluhan Ibu tersebut. Apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia. Oke, baik. Tadi ada benjolan ya, Bu. Benjolannya itu sebesar apa, Bu? Sebesar kelereng. Oh, ya, baik. Itu sejak kapan, Bu, adanya? Udah lama. Kira-kira berapa lama, Bu? 6 bulan yang lalu. Oh, awalnya sebesar apa, Bu? Kecil. Kecil sebesar kacang kayaknya. Oke, ya, baik. Lalu, apakah ada nyeri di benjolannya, Bu? Nggak ada. Oke. Apakah ada cairan yang keluar dari puting susu, Bu? Nggak ada. Oke, baik. Ibu pertama kali melahirkan di usia berapa? 24. Apakah Ibu menyusui anak Ibu? Iya, menyusui. Ya. Pertama kali menstruasi umur berapa, Bu? 12. Oke, baik. Apakah Ibu sudah menopause? Belum. Oke, baik. Apakah Ibu menggunakan alat kontrasepsi hormonal? Tidak. Oke, baik. Apakah ada keluarga Ibu yang mengidap kanker payudara atau kanker lainnya? Ada. Siapa, Bu? Ibu dari ayah saya. Oh, ya, baik. Lalu, apakah Ibu ada benjolan juga pada ketiak atau di tempat lainnya? Nggak ada. Apakah ada nyeri pada tulang seperti tulang belakang atau tulang paha, Bu? Nggak ada. Lalu, apakah ada rasa penuh pada ulu hati Ibu? Nggak. Oke, apakah Ibu ada batuk, sesak napas? Nggak. Oke, baik. Apakah Ibu mengalami sakit kepala yang hebat hingga muntah? Nggak. Oke, baik. Apakah Ibu pernah operasi di payudara sebelumnya? Tidak. Oke, baik. Apakah Ibu pernah diterapi radiasi di dada karena alasan lain? Tidak. Oke, baik. Jadi sekarang saya akan melakukan pemeriksaan pada payudara Ibu untuk melihat apakah ada kelainan atau tidak. Nanti saya akan meminta Ibu untuk membuka baju dan bra Ibu. Mungkin nanti akan terasa sedikit tidak nyaman, namun saya akan melakukannya dengan seprofesional mungkin. Apakah Ibu mengerti dan bersedia? Ya, bersedia. Oke, baik. Selanjutnya, cek lingkungan sekitar apakah sudah cukup nyaman untuk privasi dari pasien. Selanjutnya, cek juga apakah pencahayaan sudah cukup. Kemudian silahkan duduk di meja pemeriksaan ya Bu, dan bisa dilepaskan baju dan juga branya Ibu. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan fisik, yang sebelumnya sudah dilakukan juga pemeriksaan dari tinggi badan, berat badan, pengukuran vital signs, dan juga pemeriksaan head to toe. Selanjutnya saya akan menginspeksi. Ibu boleh duduk ya Bu, dan tangannya di samping ya. Pertama-tama saya akan menginspeksi ukuran kedua payudara pasien, apakah simetris atau tidak. Normalnya akan tidak simetris, namun perbedaannya tidak terlalu jauh. Lalu lihat tekstur kulitnya, apakah ada penebalan, lalu apakah ada edema dari kulitnya, seperti kulit jeruk atau tidak, lalu apakah ada diskolorasi,
Lalu retraksi dari kulit seperti dimpling ataupun ulcerasi. Kemudian inspeksi juga puting dari payudara pasien, apakah ada retraksi, erosi, krusta, dan juga apakah ada discharge. Lalu minta pasien untuk mengangkat kedua tangannya di atas kepala untuk melihat bagian bawah payudara dan apakah ada gangguan pergerakan dari kelenjar payudaranya. Lalu inspeksi lagi hal-hal yang sama seperti sebelumnya tadi. Sekarang Ibu boleh berbaring ya di ranjang pemeriksaan, kemudian boleh diangkat tangannya Bu, dan ditaruh di belakang kepala ya Bu, seperti ini. Kemudian saya akan mempalpasi kedua payudara dimulai dengan payudara yang normal terlebih dahulu, yaitu payudara sebelah kanan. Gunakan telapak jari dengan 3 jari untuk mempalpasi payudara dimulai dari puting dan bergerak searah jarum jam secara simetris sampai payudara terpalpasi secara menyeluruh. Rasakan apakah ada benjolan atau penebalan. Jika ada benjolan, periksa ukuran, jumlah, konsistensi, permukaannya kasar atau halus, bentuknya, tepinya, rata atau tidak, apakah dapat digerakkan atau tidak, dan juga apakah ada nyeri tekan. Kemudian lakukan hal yang sama pada payudara yang sebelahnya, yaitu sebelah kiri. Selanjutnya, palpasi puting susu dengan jempol dan telunjuk dengan lembut. Lihat apakah ada cairan yang keluar atau tidak. Bila ada, identifikasi jumlah, warna, dan konsistensinya. Selanjutnya, periksa tail of the breast. Palpasi lagi. Selanjutnya, minta pasien untuk duduk kembali dengan tangan di samping sisi badannya. Kemudian, palpasi aksila dari pasien dengan menggunakan tangan kanan untuk ketiak yang kiri, dan juga sama prosedurnya untuk aksila yang sebelah kanan menggunakan tangan kiri. Seperti ini. Kita palpasi aksilanya. Jika menemukan kelenjar getah bening, periksa jumlah, ukuran, konsistensi, apakah tetap pada satu sama lain atau ke jaringan lain. Lalu periksa juga yang sebelahnya. Kemudian periksa juga nodus infraklavikular dan juga supraklavikular. Di atas dan di bawah tulang klavikul. Lihat apakah ada benjolan atau pembesaran atau tidak. Baik, Ibu, pemeriksaannya sudah selesai. Terima kasih atas kerjasamanya. Silakan dikenakan lagi ya, Bu, pakaiannya. Dari pemeriksaan tadi terdapat sebuah massa keras yang irreguler dirasakan di kuadran bagian atas dan dalam payudara kiri Ibu. Pada posisi jam 2, kira-kira 1,5 cm ukurannya. Lalu berada sekitar 2,5 cm dari margin areola. Kemudian pemeriksaan payudara ini dapat Ibu lakukan sendiri juga setiap bulannya, tepat setelah menstruasi Ibu selesai. Lakukan seperti tadi untuk melihat simetris atau tidak kanan dan kiri payudara Ibunya. Lalu lihat pada cermin apakah ada perubahan pada kulitnya dan apakah ada benjolan. Lakukan juga perabaan seperti tadi yang sudah saya lakukan untuk mengetahui apakah ada benjolan. Apakah Ibu sudah mengerti? Apakah ada yang mau Ibu tanyakan? Baik. Kemudian saya akan mencuci tangan dengan 6 langkah menggunakan sabun dan akan mengeringkannya dengan handuk bersih. Saya rasa sekian yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih dokter dan teman-teman.